Halo Sobat iNews dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya Rizky Hasan hadir kembali menyapa Anda. Dan sudah bersama saya ada Rahmat Piansyah, jurnalis ekonomi dari IDX. Nah, sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi ramai di sosial media, yaitu kenaikan harga emas gitu ya. Dalam 2 hari ini, kenaikan harga emas ya, itu lumayan cukup tinggi. Kalau kemarin itu harga emas naik sekitar 50.000 ke atas ya, 50.000 ya? 50.000. Kemudian hari ini naik 100.000. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harga emas naiknya sebegitu drastis? Ada apa? Ya, nah, kalau kita lihat memang Mas ya, kalau emas ini kita nggak bisa lihat dalam 1-2 hari ini. Sebenarnya rally harga emas ini sudah terjadi dalam setahun 2 tahun terakhir. Memang penyebabnya kalau kita ngomongin harga emas itu kan instrumen investasi yang unik ya. Jadi ketika orang-orang mulai khawatir atau takut, biasanya orang akan mengalirkan dananya ke safe haven seperti emas. Gitu safe haven ini emas ya, salah satunya. Salah satunya emas. Nah, emas ini kan dia acuannya global ya. Kita kan price taker dalam hal ini. Kita tidak menentukan harga emas. Harga emas ditentukan secara global. Gitu berarti apa yang terjadi secara global itu mempengaruhi harga emas. Nah, instrumen apa yang mempengaruhi harga emas itu di global? Nah, kalau kita lihat belakangan ini kan kondisi geopolitik itu resikonya semakin meningkat ya Mas. Ya, terutama ketegangan Amerika dengan Iran gitu ya. Amerika, Iran, kemudian kemarin juga Venezuela. Trump mengancam tarif ke Kanada dan lain sebagainya. Itu kan membuat investor-investor itu khawatir dengan kondisi yang ada. Akhirnya mereka lari ke safe haven. Seperti itu, seperti emas. Jadi di global orang-orang yang punya uang ini membaca situasi, kekhawatiran akan adanya dalam tanda kutip kisruh gitu, akhirnya mereka membelikan uangnya ini ke safe haven berupa emas tadi. Iya, betul. Itu yang mempengaruhi harga emas naik. Itu dari sisi konteks ya Mas ya. Tapi balik lagi yang namanya aset itu kan dia tergantung permintaan dan penawaran. Emas ini kan sebenarnya dari sisi penawaran kan dia ada tambang, tapi ya tidak terlalu signifikan. Tapi berarti ketika harga itu naik, berarti permintaan itu naik. Nah, berarti kan pertanyaannya siapa yang beli emas? Nah, kalau kita lihat dalam setahun 2 tahun terakhir, ternyata yang banyak beli emas adalah bank sentral. Jadi bank sentral ini ternyata mengakumulasi emas dari beberapa 1-2 tahun terakhir gitu. Artinya walaupun harga emas naik, mereka tetap membeli. Kita nggak tahu kenapa bank sentral itu terus-menerus membeli emas. Yang jelas mereka membeli emas dan itu mendorong kenaikan harga secara signifikan. Dan kalau kita lihat juga investor-investor yang di luar bank sentral itu juga kan mulai tertarik juga untuk mengoleksi emas karena kenaikannya yang signifikan. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri banyak sekali orang-orang tuh yang mengantri emas ya kan di butik Antam misalnya gitu sampai kehabisan mesti inden gitu ya. Perang untuk mendapatkan emas itu kan luar biasa gitu. Dan itu mendongkrak harga juga gitu. Nah, sekarang kan harga emas sudah menembus angka 3 juta per gram. Pertanyaannya, kalau kita lihat di sosial media, kapan harga emas ini bisa turun? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, emas ini kan dalam jangka panjang dia akan naik gitu ya. Tapi kenaikannya kan tidak selalu begini. Ada fase-fase yang koreksi. Eksponensial ya? Koreksi, naik, naik gitu. Jadi memang polanya seperti itu. Kalaupun terkoreksi, apakah nanti kedepannya akan terkoreksi jatuh banget gitu? Dengan harga misalnya kemarin naik 50.000 sekian, hari naik 100.000 sekian gitu ya. Nah, apakah akan ada penurunan yang sampai 50.000 juga gitu? Pernah nggak kejadian itu? Sebenarnya kalau kita ngomongin aset manapun, itu tetap punya resiko turun atau naik gitu ya. Ini penting ya, semua aset ya? Iya, semua aset. Emas itu kan seperti yang saya bilang tadi, dia akan naik kalau kondisi geopolitik misalnya gonjang-ganjing gitu. Nah, dia akan turun ketika misalnya kondisi ekonomi membaik gitu misalnya, atau mungkin inflasinya naik sehingga bank sentral menaikkan suku bunga, dia juga bisa turun gitu. Nah, kenaikan emas selain masalah geopolitik juga di Amerika itu The Fed itu mulai melonggarkan kebijakan moneternya. Artinya orang mulai meninggalkan dolar karena The Fed akan melonggarkan kebijakan moneternya dan dia akan mencetak uang. Secara value dolar akan berkurang. Makanya mereka beli emas gitu. Safe haven, balik lagi soal safe haven tadi ya. Safe haven salah satunya emas. Dolar termasuk juga nggak? Iya, safe haven. Tapi kan sekarang trennya karena ada
rencana pelonggaran moneter, artinya orang lebih cenderung untuk melepas dolar. Gitu, sekarang. Jadi orang lebih percaya kalau safe haven selain dolar, yen juga ya? Yen juga. Yen, dolar itu termasuk safe haven, tapi orang lebih percaya ke emas. Oke, gitu. Ya. Karena permintaannya tinggi, harga ikut naik. Gitu. Oke. Nah, menarik. Tapi tadi ketika harga emas itu bisa turun kalau kondisi geopolitik stabil. Iya. Nah, sekarang dengan kondisi yang seperti ini, buat orang-orang yang punya emas, logam mulia, ini waktunya melepas, menjual, atau keep? Sebenarnya keputusan investasi itu berada di tangan masing-masing ya. Setiap ada resiko itu pasti ada potensi untuk untung gitu ya. Tapi kalau saya lihat memang dalam setahun 2 tahun ke depan mungkin emas dalam jangka menengah panjang masih akan naik gitu. Cuman memang balik lagi kalau memang emas itu udah cukup keuntungannya, ingin menjual ya dijual aja gitu. Tetapi kalau misalnya emas itu masih bisa dijadikan investasi gitu kan, merasa belum butuh uang tunai ya di-keep aja gitu. Gunakanlah uang dingin gitu sebelum investasi emas karena kita tidak bisa berharap keuntungan itu dalam jangka pendek. Oke, ini menarik. Menggunakan uang dingin untuk membeli emas. Artinya ketika orang sudah punya uang, sedang memegang uang gitu ya, pastikan uang itu uang dingin gitu ya. Uang dingin artinya uang yang tidak digunakan dalam 3 atau 5 tahun ke depan gitu. Jadi masih ada save money gitu ya, uang cash untuk dibelanjakan. Dan penting juga bahwa emas itu kan sebenarnya adalah instrumen investasi lindung nilai gitu. Jadi kita juga jangan terlalu besar juga exposure-nya ke emas gitu ya. Harus ada diversifikasi investasi, entah itu ke saham, entah itu ke properti. Idealnya untuk sebuah aset dalam satu keluarga misalnya, itu berapa persen? Kalau emas mungkin lebih baik kalau bisa 10-30%. Dari total aset yang kita punya? Ya, dari total aset yang kita punya. Gitu. Idealnya 10-30%. Ya. Bagaimana dengan, kalau kita bicara logam mulia ya, bagaimana dengan perak sekarang? Ya, perak juga mengalihkan investasinya dari emas dengan harga emas yang semakin naik gitu ya. Oke lah, beralih ke perak. Ini gimana kalau menurut Vian? Kalau menurut saya it's okay aja kalau mau beli perak. Perak juga kan belakangannya juga mulai kenceng ya. Meskipun lagging dibanding emas. Emas kan setahun 2 tahun terakhir udah naik kenceng, sementara perak ini baru beberapa bulan terakhir lah. Dia ini kan sebenarnya saudara kembar sama emas gitu ya. Tapi dia lebih banyak fungsinya dibanding emas gitu. Oh ya? Di era transisi energi seperti ini, perak itu banyak dipakai untuk kayak EV atau solar panel atau dan lain sebagainya lah. Jadi secara fungsi lebih banyak dibandingkan emas. Makanya dia naiknya juga kenceng karena negara-negara seperti China itu butuh banyak perak gitu. Gitu. Dan secara prospek juga masih bagus dan bisa kita jadikan alternatif investasi kembali lagi ya. Jadi jangan kita taruh ibarat satu telur di satu keranjang gitu. Jadi menarik. Kita harus taruh di banyak keranjang. Artinya ketika Sobat Ayus punya cukup uang dingin ya, mungkin bisa beralih ke perak ya? Iya, perak. Bisa. Ini kedepannya akan bagus ya? Ya seperti emas, dia menarik juga prospeknya. Tapi balik lagi ya, namanya resiko kan tetap ada ya. Iya. Gitu. Waktu yang tepat untuk membeli emas itu kapan? Ya, sebenarnya waktu yang terbaik untuk berinvestasi itu adalah sekarang gitu. Jangan nanti. Karena kalau kita sekarang tuh maksudnya meskipun harga emas lagi tinggi gitu? Ya, sekarang? Ya, it's okay. Kan karena kita pakai uang dingin. Oh ya, balik lagi pakai uang dingin ya. Nggak masalah. Iya, karena dalam jangka panjang harusnya emas itu akan sebenarnya bukan karena harga emasnya juga naik. Itu kan juga ditambah dengan nilai uang kita yang menurun gitu. Secara value ya. Kalau secara nominal kan mata uang itu kan turun sebenarnya. Ya. Jadi harusnya secara value emas itu akan terus meningkat. Jadi memang lebih baik beli kalau memang punya uang gitu ya. Beli aja sekarang gitu. Tapi mungkin kalau mau nunggu koreksi dulu sedikit beli gitu. Atau mencicil juga bisa, untuk mengurangi resiko juga bisa sistem mencicil, misalnya bulan ini beli sekian, bulan depan beli sekian gram gitu. Itu bisa juga mengurangi resiko juga terkait harga gitu. Maksudnya mencicil tuh beli cash ya dengan mendapatkan fisik emasnya ya? Iya, misalnya
bulan ini 1 gram, bulan depan 1 gram, misalnya begitu. Gitu. Okay. Nah, gimana dengan pola, kan sekarang banyak tuh orang beli emas dengan mencicil tapi belum mendapatkan fisiknya tuh. Ya, ada pola-pola pembelian emas yang seperti itu. Ya memang karena tadi ya FOMO itu, banyak orang FOMO, akhirnya karena mereka percaya bahwa harga emas akan naik dalam waktu dekat. Banyak juga yang berhutang. Itu kembali lagi masing-masing ya. Saya tidak bisa berkomentar soal itu. Kuncinya adalah kalau kita mau beli emas, pastikan itu adalah uang dingin. Iya, kalau bisa memang kalau berinvestasi itu jangan berhutang sih. Idealnya ya. Makanya kalau dalam berinvestasi kita harus menghindari tadi balik lagi sifat ikut-ikutan FOMO gitu ya. Sifat ikut-ikutan FOMO dihindari kalau mau investasi ya. Iya, karena kalau kita lihat di media sosial misalnya di Facebook gitu kan, itu kan orang jual jauh sekali dari acuan. Memang kadang kita pengen dapat barang cepet lah gitu. Tapi sebenarnya itu mengurangi peluang keuntungan kita juga gitu kan. Maksudnya mengurangi? Iya, artinya kan dia kenaikannya sudah diekspektasi lebih dulu gitu. Misalnya sekarang harganya 3 juta, misalnya dia jual 3,5 juta, artinya kalau misalnya harga acuan naik 3,3 juta saja, kita masih rugi kan posisinya. Rugi 200.000? Iya, rugi 200.000. Jadi kita beli pun sudah rugi gitu ya? Jadi belilah saat balik lagi harganya koreksi, orang-orang mulai tidak terlalu semangat untuk beli, itu adalah waktu terbaik untuk beli gitu. Memang investasi itu harus sabar gitu. Nggak bisa buru-buru atau cepet-cepetan tuh nggak bisa. Gitu. Tapi balik lagi, kalaupun sekarang Sobat Ainus mau beli, ya silahkan, selama uang itu adalah uang dingin ya. Baik, terima kasih Mas Mian, informasinya menarik sekali. Terima kasih sudah sharing bersama kami di sini, dan Sobat Ainus dimanapun Anda berada. Tadi yang disampaikan oleh Mas Mian adalah kuncinya, berinvestasilah dengan uang dingin dan jangan FOMO. Begitu ya Mas Mian. Baik, terima kasih. Saya Rizky Hasan dan saya Rahmat Fiansyah. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.